Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Ketemu lagi dengan saya Solah, dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu seleksi masuk menjadi P3K atau diangkat menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Nah, salah satu tesnya adalah seleksi kompetensi manajerial. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara mudah mengerjakan soal seleksi kompetensi manajerial untuk diangkat menjadi P3K. Jujur saja, waktu saya menjadi CPNS atau sekarang sudah menjadi PNS, itu seleksi masuknya itu saya tidak pernah beli buku atau ikut-ikut bimbel, itu nggak pernah. Jadi saya murni belajar itu dari YouTube. Nah, karena saya sudah alhamdulillah berhasil, maka di sini saya akan membagikan tips dan trik atau cara mengerjakan, atau saya akan sharing ilmu kepada teman-teman semua supaya semuanya bisa lolos menjadi P3K. Kalau kali ini P3K ya, bukan CPNS, karena tesnya itu berbeda. Perbedaannya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang bisa diklik di atas ini. Nah, biasanya yang bikin saya jengkel itu ketika orang membagikan soal itu pasti bayar, ikut bimbel bayar, gabung grup Telegram bayar. Nah, kali ini saya akan membagikannya secara gratis bagi subscriber di channel Mas Solah. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe, karena yang subscribe dan mengaktifkan lonceng akan saya doakan semoga tahun ini atau tahun depan lolos menjadi P3K. Jadi semua soal-soal di sini tuh gratis. Biayanya hanya subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Itu pun gratis untuk subscribe. Baiklah, langsung saja akan saya ulas sedikit terkait seleksi masuk menjadi P3K. Hal itu diatur dalam Kemenpan 1127 tahun 2021. Sudah pernah saya bahas sebelumnya. Kalau seleksinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, seleksi teknis yang terdiri dari 100 soal yang akan menanyakan bidang teknis jabatan dan dengan waktu 120 menit, dan jika benar dinilai 5, jika salah nilai 0, dengan total nilai 500. Dengan passing grade atau KKM-nya adalah 200-an sampai 300-an dan berbeda di setiap formasi yang akan dilamar. Kemudian seleksi selanjutnya adalah manajerial dan sosial kultural. Ini diujikan bersamaan dalam waktu yang sama. Jumlahnya ada 25 soal dan 20 soal. Manajerial akan mengujikan, sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, bisa dibaca sendiri. Dan jika benar dinilai 4 dan tidak ada salah ya, adanya 4, 3, 2, 1 dengan skala nilai atau sesuai, sangat sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Dan jika tidak diisi dinilai kosong. Begitupun sosial kultural juga begitu, namun soalnya 20 soal. Namun di sini ABCDE sampai E ya, sampai 5. Akumulasinya itu passing grade-nya 130 dari total 200 soal dan diberi waktu 40 menit untuk mengerjakan. Namun kali ini yang akan saya bahas adalah seleksi manajerial atau seleksi kompetensi manajerial. Yang akan diujikan itu 25 soal dan akan menanyakan soal terkait integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Soalnya itu tidak kayak apa yang disebut ini adalah, tidak seperti itu, tapi lebih ke bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap suatu kondisi berdasarkan sifat-sifat ini. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu soal integritas. Nah, ini teman-teman saya beri waktu untuk menjawab ya sebelum saya memberikan jawabannya. Saya akan kasih waktu 5 detik, dan jika salah diingat teman-teman itu salah berapa dalam soal-soal ini. Nanti bisa tuliskan di kolom komentar salahnya berapa. Soal yang pertama, keponakan Anda yang bernama Adam menjadi murid Anda pada pelajaran bahasa Indonesia. Pada saat ujian, nilai ujian Adam rendah dalam UAS mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketika masa remedial, Adam tidak melakukan remedial dan baru meminta setelah masa remedial berakhir. Apa yang Anda lakukan? Saya beri waktu 5 detik ya. A. Memberikan nilai tambahan langsung karena Adam keponakan Anda sendiri. B. Memberikan kesempatan remedi di luar remedial
di luar masa remedial karena Adam keponakan Anda sendiri. C. Menolak permintaan remedial Adam karena masa remedial sudah berakhir. D. Meminta izin kepada panitia ujian untuk memperpanjang masa remedial UAS. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Teman-teman, siapa yang salah? Yang salah diingat-ingat. Kenapa C? Nah, biasanya kalau soal ujian itu di atas CAT itu ada petunjuknya. Biasanya kisi-kisi akan menyebutkan integritas. Nah, berarti soal ini terkait integritas. Soal ini menguji integritas kita. Kenapa C menolak permintaan remedial Adam karena masa remedial sudah berakhir? Integritas di sini berarti tidak pandang bulu, tidak peduli dia sedekat apapun dengan kita, mau anak kita sendiri, saudara kita. Nah, namun kita harus berpegang teguh pada aturan. Tapi soal ini, seleksi manajerial itu tidak ada benar salah ya. Misalkan kita memilih D, itu juga benar, tapi poinnya tidak 4, tapi 3. Karena meminta izin kepada panitia itu bisa jadi diperbolehkan meskipun belum tentu disetujui. Bisa juga memberikan nilai tambahan. Namun ini A dan B itu kurang tepat ya. Jadi antara 2 atau 1. Nilainya itu tergantung si pembuat soal juga atau tergantung skala prioritasnya juga. Namun di sini yang paling sesuai adalah yang C. Karena ini terkait integritas. Bagaimana? Mudah kan? Pokoknya soal selesai kompetensi manajerial itu mudah kalau kita sudah tahu kuncinya di pojokan ini. Bukan kunci jawaban tapi kunci mengerjakan. Lanjut soal yang kedua, menanyakan tentang kerjasama. Suatu hari rekan Anda sesama guru izin tidak bisa mengajar dikarenakan ada kepentingan mendadak. Dia meminta Anda untuk menggantikan mengajar di kelasnya. Anda dan rekan Anda adalah guru mata pelajaran yang sama dan kebetulan pada jam tersebut Anda juga kosong. Apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan rekan Anda bahwa semua sudah memiliki tugas pokok masing-masing dan jangan melemparkan tanggung jawab. B. Menyetujui permintaannya dan memberikan tugas di kelas rekan Anda, lalu meninggalkannya. C. Meminta maaf kepada rekan Anda dengan sopan karena Anda memiliki pekerjaan lain. D. Bersedia memberikan pelajaran pada kelas rekan Anda karena Anda mampu. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, baiklah, jawabannya yang benar adalah D. Bersedia memberikan pelajaran pada kelas rekan Anda karena Anda mampu. Kenapa mampu? Karena pada jam tersebut Anda juga kosong, di soal sudah disebutkan. Dan di poin ini adalah poin kerjasama. Jadi menguji bagaimana diri kalian bekerjasama dengan rekan kerja Anda, baik yang guru maupun non-guru. Nah, itu biasanya pertanyaannya seputar itu. Sebenarnya yang lain pun bisa jadi benar, namun kurang sesuai. Jadi nilainya tidak 4, ada 3, 2, dan 1. Lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah contoh soal terkait komunikasi. Budi mendapatkan nilai tinggi saat saat penilaian tengah semester atau PTS dibagikan. Namun karena dia tidak pernah mengerjakan tugas harian, nilai Budi menjadi rendah. Kemudian Budi menemui Anda dan melakukan protes nilai. Ini sebagai guru ya. Apa yang Anda lakukan? A. Menghindari Budi agar dia mengintrospeksi dirinya sendiri dan menyadari kesalahannya. B. Memarahi Budi karena tidak pernah mengerjakan tugas harian tapi malah melakukan protes nilai. C. Memberi kesempatan Budi mengerjakan tugas tambahan untuk memperbaiki nilai. D. Memberitahu Budi proses perhitungan nilai akhir dipengaruhi dengan tugas harian juga. Saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Nah, dicatat yang salah berapa? Kenapa D? Padahal C dan D itu sama-sama benar, memberikan kesempatan kan juga bagus dan ini diperbolehkan. Karena itulah soal manajerial itu tidak ada benar salah karena adanya sangat sesuai dan kurang sesuai. Kenapa lebih sesuai ini? Karena titik poinnya di soal ini adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita sebagai guru mengomunikasikan kepada murid kita, yaitu tentang proses perhitungan nilainya itu seperti apa aturannya. Nah, kita sampaikan. Tidak serta-merta hanya memberikan tugas tambahan tanpa menyampaikan sebabnya apa mendapatkan nilai seperti itu. Itu ya, gampang kan? Lanjut ke yang selanjutnya. Orientasi hasil.
Anda adalah guru mata pelajaran ujian nasional, jadi bisa matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Suatu saat Anda tidak bisa mengajar selama 1 minggu dikarenakan sedang sakit. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta maaf kepada murid dan memberikan tugas harian kepada murid. B. Memberikan jam pelajaran pengganti agar nilai ujian nasional siswa memuaskan. C. Meminta rekan sesama guru untuk menggantikan selama sakit. D. Meminta siswa belajar secara mandiri menggunakan buku pelajaran. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Memberikan jam pelajaran pengganti agar nilai ujian nasional siswa memuaskan. Kenapa B? Jelas, karena orientasi pada hasil. Karena hasil yang dituntut dalam pengajaran kita adalah mendidik murid kita supaya mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan nilai yang sempurna atau yang memuaskan untuk ujian nasional. Jadi yang lebih tepat B. Meskipun A, C, D juga bisa saja meminta maaf, meminta rekan, meminta siswa belajar, itu juga diperbolehkan. Namun sekali lagi saya tegaskan, untuk menjawab soal ini adalah mencari yang sangat sesuai. Lanjut, terkait pelayanan publik. Salah seorang wali murid datang menemui Anda selaku wali kelas di saat Anda sedang mengajar. Apa yang Anda lakukan? A. Menemui wali murid dan meninggalkan kelas yang diajar. B. Menyampaikan kepada wali murid untuk menunggu sampai selesai pelajaran. C. Menanyakan keperluan terlebih dahulu dan kesediaan untuk menunggu. D. Tetap melanjutkan pelajaran karena murid butuh pelajaran. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Menanyakan keperluan terlebih dahulu dan kesediaan untuk menunggu. Karena ini kaitannya dengan pelayanan publik. Kita juga nggak bisa meninggalkan kelas begitu saja, karena mengajar itu juga tanggung jawab kita. Dan kalau kita langsung meminta menunggu saja, kita kan nggak tahu bagaimana kesibukan wali murid tersebut. Bisa jadi dia direlakan izin ke kantor, izinnya cuma beberapa jam saja atau beberapa menit, namun dia malah menunggu kita sampai pelajaran selesai, atau malah tetap melanjutkan pelajaran. Ini kan berarti kita mengabaikan wali murid atau pelayanan publiknya kurang bagus. Karena itu yang paling tepat adalah C. Tanya dulu kepentingannya apa dan bersedia menunggu enggak. Misal nggak bisa karena ini izinnya sebentar aja, nah baru kita prioritaskan si wali murid. Seperti itu. Udah kan? Selanjutnya, terkait pengembangan diri dan orang lain. Nah, Anda adalah seorang guru seni rupa. Suatu saat, kepala sekolah meminta Anda mengikuti sebuah pelatihan Microsoft Office untuk menambah keahlian para guru. Sikap Anda adalah A. Menolaknya karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda. Anda guru seni rupa ya. Bersedia mengikuti karena perintah dari kepala sekolah. C. Bersedia mengikuti karena mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat. D. Bersedia mengikutinya agar mendapatkan sertifikat keahlian. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya jelas, ini mudah ya. C. Bersedia mengikuti karena akan mendapat ilmu baru, karena kata kuncinya adalah pengembangan diri dan orang lain. Jadi bisa orang lain, bisa diri sendiri. Dan kita harus bersedia karena fungsinya itu untuk pengembangan diri, tidak memandang kita guru apapun atau yang tidak sesuai, karena semua ilmu itu bermanfaat. Selanjutnya terkait mengelola perubahan. Jam mengajar Anda sangat padat, tetapi kepala sekolah menjadikan Anda sebagai kepala perpustakaan sekolah. Apa yang akan Anda lakukan kepada perpustakaan sekolah? A. Meminta pengunduran diri sebagai kepala perpustakaan karena jam mengajar sangat padat. B. Tetap bekerja secara optimal dengan melakukan inovasi pada perpustakaan sekolah. C. Jarang ke perpustakaan karena tugas paling utama adalah mengajar. D. Meminta rekan lain yang tidak begitu sibuk untuk mengelola perpustakaan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Tetap bekerja secara optimal dengan melakukan inovasi pada perpustakaan sekolah. Jadi karena kuncinya adalah mengelola perubahan, jadi yang dipilih adalah yang terkait inovasi atau perubahan-perubahan. Seperti itu, karena yang lainnya tidak ada tentang perubahan ya. Jadi yang paling sesuai adalah B. Meskipun D juga sesuai,
C ya kurang sesuai lah, apalagi yang A itu sangat tidak sesuai seperti itu. Nah, oke, selanjutnya terkait pengambilan keputusan. Suatu saat Anda sebagai kepala sekolah mendapat laporan dari wali murid bahwa ada guru olahraga yang meminta iuran uang renang meskipun tidak ikut renang dikarenakan sedang sakit, dengan ancaman nilainya akan dibuat rendah. Sikap Anda adalah, nah ini pengambilan keputusan biasanya kita diposisikan sebagai pimpinan atau kepala, atau kalau kepala ya, di sini kepala sekolah dalam studi kasusnya. Yang dilakukan adalah A. Mendukung guru tersebut karena sebagai konsekuensi si murid. B. Membayarkan uang yang telah dikeluarkan wali murid untuk pelajaran renang tersebut. C. Menegur guru tersebut agar lebih baik diberikan tugas pengganti atau diganti di lain hari. D. Langsung memanggil guru tersebut dan memarahi di depan wali murid karena melakukan pungli atau pungutan liar. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawabannya benar adalah C. Ini soal yang terakhir ya, jadi sudah salah berapa tadi teman-teman, bisa dihitung. Kenapa C? Nah, kita coba misalkan si A ya, ini kan pengambilan keputusan kita sebagai kepala. Mendukung guru tersebut karena sebagai konsekuensi si murid. Nah, ini sebenarnya kurang sesuai karena masa kita mendukung hal tersebut ya, nggak ikut renang tapi diminta bayar. Terus B, membayarkan uang yang telah dikeluarkan wali murid untuk pelajaran renang tersebut. Masa kamu disuruh bayar berapa pak? Nah, ini tak ganti, masa gitu kan nggak sopan ya, itu keputusan yang kurang tepat. Atau D, langsung memanggil guru tersebut dan memarahinya, langsung dipanggil terus dimarahi di depan wali murid. Nah itu kurang sopan, etikanya itu kurang kalau seperti itu. Jadi keputusan yang tepat itu menegur guru tersebut. Menegur di sini tuh tidak secara langsung tapi di belakang. Dan kalau bisa ke depan jangan seperti itu lagi, jangan karena uang sakit tidak ikut renang kok ditarik uang, nanti uangnya untuk kemana? Nah, seperti itu kan bisa disebut pungli juga. Namun nggak langsung dimarahi, tapi diberikan arahan lah atau teguran. Ini lebih baik muridnya dikasih tugas pengganti aja atau diikutkan kelas lain pas renang, pas sudah sembuh kan bisa. Seperti itu misalkan ya. Nah, itu contoh pengambilan keputusan, dan itu adalah soal yang terakhir karena tadi sudah saya sebutkan semua ya. Di manajerial itu yang diujikan adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi 8 soal tadi itu 8 ya bener ya. 8 soal tadi itu salah satu contoh saja, dan soalnya itu bisa bermacam-macam. Nah, dari 8 soal ini teman-teman sudah salah berapa? Bisa dituliskan di kolom komentar salahnya berapa dan kenapa salah. Nah, di channel ini saya juga akan membahas tentang soal-soal lainnya, bisa manajerial, bisa seleksi yang lain atau seleksi PNS. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini jika Anda suka, jika teman-teman suka, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan pelatihan soal-soal seperti ini yang gratis dan tidak dipungut biaya. Karena saya nggak suka narik uang. Biasanya ada orang adain bimbel-bimbel, kalau dia sudah PNS kan sudah gajian, kenapa harus membagikan ilmu dengan bimbel-bimbel seperti itu dengan bayar itu. Nah, kalau saya insya Allah seterusnya akan saya bagikan di channel ini secara gratis, jadi tidak usah pungut biaya. Yang penting teman-teman subscribe dan aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe, karena yang subscribe dan mengaktifkan lonceng akan saya doakan lolos menjadi P3K di tahun ini atau tahun depan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Solah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.